Oke, halo semuanya. Cerita ini dimulai di tengah gemerlapnya malam tahun baru. Kota Baltimore lagi full pesta, dimeriahkan sama indahnya kembang api yang bergemuruh. Tapi teman-teman, di balik semua keriuhan itu, ada seorang yang sedang menikmati pestanya sendiri. Ya, seseorang lagi enjoy banget sama aksi terornya. Dia nembakin orang secara random, tanpa pandang mulu, dan suara kembang api menjadi kamuflase sempurna buat setiap suara tembakannya. Nah, disinilah kita dikenalkan sama pemeran utama kita. Seorang polwan muda bernama Eleanor. Eleanor lagi bertugas seperti biasa. Ia lagi ngurusin kegaduhan kecil di sebuah kafe. Sampai tiba-tiba dia mendapatkan panggilan darurat berkode G25. I'm not trying to be an asshole, but I need that table. Ma'am, you can't bring alcohol in here. G25 code 3. All units handling Ini bukan non-critical kode tasks. biasa. Artinya, sebuah insiden serius sedang terjadi. Tidak pakai lama, Eleanor langsung cabut dari kafe itu meluncur ke tempat yang udah ditentukan. Ternyata, korban yang berjatuhan bukan cuma di satu titik, tapi tersebar di beberapa tempat. Belum ada petunjuk yang jelas. Polisi langsung melakukan investigasi dalam skala besar. Helikopter berterbangan untuk memberikan instruksi kepada warga agar mematikan lampu. Setelah menganalisa bekas tembakan dengan menggunakan laser, polisi berhasil mengidentifikasi posisi penembak. Dan kemudian, ini yang terjadi. I'm sorry, I'm just doing my job. Ledakan besar memicu evakuasi darurat. Kepolisian menyuruh semua warga keluar dari gedung. Tapi Eleanor punya analisanya sendiri. Insting detektifnya mengatakan, bisa saja salah satu dari mereka yang dievakuasi adalah si pelaku. Karena itu, dia meminta rekannya untuk merekam. Rekam siapa saja yang keluar. Every face on video. Berharap Record, every video face. mentah ini bisa jadi petunjuk yang berharga di kemudian hari. Rasa ingin tahu yang lebih dalam bikin Eleanor nekat. Dia memutuskan buat masuk ke dalam gedung. Tapi tetap sambil merekam arus evakuasi. Di dalam situasi yang mencekik, oksigen menipis, asap dan debu parah banget mengganggu pernapasan Eleanor yang tidak memakai masker. Dia mulai kehilangan kesadarannya, sampai pada akhirnya dia terpingsan. You okay? Ternyata, ledakan itu terjadi di sebuah kamar apartemen milik orang Norwegia. Ia merupakan seorang penasihat keuangan, tapi dia lagi di Belgia dan apartemennya udah direnovasi untuk dijual. Jadi, pemiliknya bukan pelakunya nih teman-teman. Saat itu juga, seorang kepala investigasi dari FBI bernama Lemar datang memimpin TKP. Dia langsung meminta timnya untuk memutar otak, di mana si pelaku mungkin bersembunyi. Tiba-tiba, ledakan kembang api mengejutkan mereka semua yang ada di TKP. Gedung ini ternyata cukup tinggi, hampir setara dengan tingginya ledakan kembang api di udara. Dan ini jelas, ini adalah spot bidikan yang paling tepat untuk melancarkan serangan. Sedangkan yang lain sedang sibuk mengobrak-abrik serpihan ledakan, sibuk sama debu-debu dan sisa-sisa bom. Eleanor justru punya mata yang fokus ke tempat yang tidak terduga. Guys, all of it. The whole thing. Pull it out. Toilet. Eleanor yakin banget tempat itu mungkin jadi petunjuk penting. Atau tempat si penembak sempat bersembunyi. Dan Lamar, si kepala FBI, kayaknya ngerti banget tatapan mata tajam Eleanor. Tim forensik segera diinstruksikan untuk mengambil seluruh unit toilet itu. Tapi, Lamar di sini juga bikin kesal. Setelah mengapresiasi kejelian Eleanor, secara tidak langsung dia malah menyindir Eleanor yang terlihat lemah dan pucat di tengah investigasi yang panas ini. Ternyata bukan cuma Lamar saja, rekan-rekan yang lain juga nganggap remeh Eleanor. Mereka anggap polwan muda ini nggak mampu berbuat lebih, apalagi setelah dia sempat ambruk tadinya. Tekanan mental Eleanor benar-benar diuji di momen ini.
Waktu berputar dengan cepat. Beberapa jam kemudian, suasana bergeser ke kantor kepolisian. Lamar naik panggung memberikan pidato dan arahan yang berat dan intens soal pembunuh maniak ini. Dari hasil investigasi awal, Lamar menyimpulkan, yang pertama, pembunuh massal ingin dirinya tertangkap, tapi tidak dengan yang satu ini. Total korban mencapai 29 orang, namun tidak ditemukan bukti selongsong peluru pun. Tidak ada sidik jari, tidak ada sehelai rambut, yang artinya pelakunya sangat terlatih dan teliti. Yang kedua, sebagian besar akan beranggapan ini adalah serangan teroris. Tapi teroris tidak bekerja sendirian, dan setiap organisasi teroris akan mengklaim tindakan mereka. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengklaim tindakan itu. Jadi kecil kemungkinan ini adalah tindakan teroris. Yang ketiga, sebutan yang pantas untuk orang ini adalah maniak. Dan sangat besar kemungkinan orang ini juga memiliki gangguan kepribadian. Lamar juga menegaskan, untuk bisa menangkap orang ini, kita harus menjaga pikiran tetap terbuka. Dan jangan membayangkan orang ini adalah rasis atau Nazi, karena dia bukan tipe seperti itu. Lamar yakin dia mempunyai seseorang yang mencintainya, melatihnya, dan yang menjual senjata kepadanya. Dan jika kita berhasil mengetahui mereka, maka kita bisa mendapatkannya. Somebody trained him. Somebody sold him that gun. We find them. We find our guy. Sekarang kita beralih ke Eleanor yang sedang berada di dapur bersama rekannya. Mereka berdua terlibat dalam perbincangan mendalam. Rekan Eleanor punya pandangan yang keras. Dia tidak setuju dengan arahan Lamar. Baginya, penjahat gila seperti ini memang terlahir sebagai penjahat. Tidak ada alasan di baliknya selain sifat penjahatnya. Tapi disinilah pemikiran Eleanor yang tajam itu muncul dan berbeda total. Bagi Eleanor, kejahatan itu punya filosofi yang lebih dalam. Kejahatan adalah ketika seseorang memotong sayap seekor burung hanya demi melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Yang artinya, itu adalah sebuah tindakan yang didasari rasa ingin tahu yang bengis, bukan sekedar bawaan lahir. Eleanor tak berhenti. Instingnya mengatakan si pelaku ini bertindak tanpa beban, seolah-olah hanya sedang memukul nyamuk. Tindakan random yang tidak memiliki arti bagi si pelaku, namun fatal bagi korban. Tepat pada momen ini, Lamar masuk. Ia kepergok mendengar seluruh obrolan intens mereka. Lamar, si kepala FBI, langsung tertarik dengan pemikiran out of the box Eleanor ini. Dia ingin mendengar pendapat polwan muda itu mengenai psikologis si pelaku. Eleanor menjelaskan, pada intinya orang ini adalah pemangsa. Ia bertindak seolah-olah sedang makan. Tidak peduli seberapa banyak yang ia makan. Ia akan berhenti hanya jika sudah merasa cukup dan puas. Akhirnya, sangat masuk akal jika korban yang berjatuhan tidak memiliki pola atau jumlah target khusus. Karena semua kekacauan ini hanya berlandaskan kepuasan dan rasa cukup akan hal itu. Pada pagi hari itu, situasi langsung berubah. Eleanor menerima telepon mendadak dari kepolisian. Kepolisian memintanya segera datang untuk bertemu Lamar di sebuah kafe. Sesampainya di sana, Eleanor langsung menyaksikan diskusi yang sangat intens antara Lamar dan Jesse. Lamar berpikir akses keluar kota harus ditutup total demi menangkap si pelaku. Baginya, ini adalah langkah pencegahan yang mutlak. Namun Jesse menentang keras akan hal itu. Tindakan penutupan hanya akan memicu kepanikan besar. Apalagi kota sedang bersiap menyambut konser akbar yang akan segera diselenggarakan. Dilema krusial antara keamanan dan kepentingan publik kini menjadi fokus utama mereka. Harus diakui, polwan muda bernama Eleanor ini punya cara berpikir yang luar biasa. Inilah alasan utama Lamar nekat menariknya masuk ke tim investigasi khusus ini. Tugasnya, dia menjadi jembatan yang menghubungkan kerja kepolisian dan FBI. Di tim baru ini, Eleanor tidak akan bekerja sendirian. Dia akan berkolaborasi langsung dengan seorang agen senior bernama Jack McKenzie. Sekarang kita dipindahkan ke kantor FBI.
Eleanor, Lamar, dan Jack McKenzie duduk bersama agen lainnya, mendiskusikan dan menganalisa semua bukti dan temuan yang ada. Kesimpulan yang didapat dari TKP adalah kamar apartemen yang digunakan ternyata adalah kamar kosong yang sudah lama ditinggalkan. Ledakan yang terjadi bukanlah ledakan biasa. Itu adalah kombinasi brutal dari gerhana tangan M14 dan digabungkan dengan tabung gas LPG 3 kg. Sebuah kreativitas teror yang mematikan. Selain itu, ada banyak goresan di gagang pintu. Sebuah petunjuk kuat bahwa si pelaku mempunyai koleksi kunci yang beragam. Dan senjata yang digunakan adalah senjata jarak jauh SM-21. Sebuah senapan tua yang usianya sudah dipakai sejak Perang Vietnam. Parahnya, senjata ini jauh lebih tua dari basis data digital yang mereka miliki. Ini artinya untuk bisa melacaknya, seluruh tim harus menggali dan memeriksa data secara manual, satu persatu. Tantangan besar baru saja dimulai. Setelah meeting yang tegang, Lamar, Eleanor, dan Mackenzie bergerak menuju ruang mayat. Tujuannya mencari bukti krusial yang terlewatkan. Tapi usaha mereka sia-sia nih teman-teman. Tidak ada bukti baru yang muncul. Ini semakin menguatkan teori Eleanor. Si pelaku bertindak sesuka hati. Tidak ada pola yang berkaitan. Tidak peduli ras atau warna kulit korban. Semua ini nihil korelasi, yang artinya korban dipilih secara spontan. Different genders, different races, some old, some quite young. Tiba-tiba, di tengah ketidakpastian itu, kabar mengejutkan datang. Lamar menerima laporan bahwa tim investigasi lain sudah berhasil menangkap pelakunya. They have him. What do you mean they have him? Reaksi Lamar langsung diselimuti rasa skeptis, mengingat tidak adanya pola yang jelas dan kurangnya bukti langsung. Dia tidak yakin klaim penangkapan ini benar-benar valid. Meskipun ragu, Lamar dan timnya segera meluncur cepat menuju lokasi yang dimaksud. Di sana, Frank dan rekan FBI lainnya sudah bersiap melakukan penyergapan. Lamar jelas sangat kecewa atas situasi ini. Pertama, karena kasusnya diambil ahli. Yang kedua, dan yang paling penting, karena tim lain bergerak maju tanpa memiliki bukti yang kuat atas terduga pelaku. Dan ini bakal jadi masalah bagi dirinya. Si terduga pelaku yang ditangkap tim lain punya profil yang lemah dan bermasalah. Dia adalah anak remaja yang sering jadi korban bully dan menderita gangguan mental PTSD. Catatan digitalnya menunjukkan dia suka menonton video ISIS dan pernah mengatakan ingin membunuh semua orang. Tapi fakta yang paling krusial adalah dia tidak punya satupun senjata. Lamar dan Eleanor melihat ini sebagai kekosongan bukti yang fatal. Namun Frank justru menjadikan semua profil rentan itu sebagai landasan untuk menjadikan si remaja sebagai kambing hitam mereka. Dan mereka akan mendapatkan waktu lebih untuk menangkap pelaku aslinya. Eleanor dan Lamar menantang keras langkah Frank ini. Sebuah perdebatan intens terjadi di antara mereka. Beradu logika dan etika. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Tepat saat penyergapan hendak dilakukan, terjadi kejadian yang tidak terduga. Anak remaja itu memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari kamar apartemennya. Kehilangan nyawa mendadak itu mengejutkan dan membungkam semua orang di lokasi. Seketika, semua upaya dan perdebatan sengit tim terlihat sia-sia. Namun, di tengah keputusasaan, Agen Jack McKenzie menemukan harapan baru. Ia berhasil mengidentifikasi orang-orang yang bekerja di TKP. 3 tukang cat dengan latar belakang yang berbeda. Mereka adalah Rodney Lang yang membawa balita, Abraham Haynes, si pekerja kulit gelap, dan Dimitri yang merupakan keturunan Rusia. Ketiga saksi ini segera diinterogasi untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan perihal pekerjaan mereka. Meskipun semua sudah memberikan kesaksian, ternyata belum ada satupun informasi yang secara jelas mengarah ke si pelaku.
Setelah seharian penuh, Eleanor akhirnya memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Lamar. Lamar langsung mengajaknya pulang bersama dan menikmati makan malam di rumahnya. Insting Eleanor langsung bereaksi tajam. Dia sempat berpikir Lamar hanya modus agar bisa berduaan dengannya. Karena itu, ia menolak dengan nada yang cukup kasar. Sir, if you hired me so you could fuck me, stop me and shove it up your ass. Lamar sama sekali tidak tersinggung oleh penolakan itu. Dia segera menjelaskan situasinya. Bahwa dia niat sebenarnya itu murni. Ia hanya ingin mengundang Eleanor makan malam bersama, sembari mendengar pendapat-pendapat liarnya mengenai kasus yang sedang buntu ini. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Eleanor langsung meluncurkan semua kecurigaan yang ia analisa. Insting detektifnya berfokus tajam pada Leng. Ia curiga bahwa Leng terlihat seperti sedang menutupi sesuatu. Ia melihat ada hal aneh dari orang ini, mulai dari sepatu, jam tangan, alas kaki, hingga fakta bahwa ia membawa seorang bayi saat diinterogasi. Semua itu dilihat Eleanor sebagai anomali. Namun, Lamar langsung menepisnya. Alibi Leng dinilai terlalu kuat untuk diragukan. Lamar butuh bukti keras, bukti langsung, bukan sekedar insting yang belum terverifikasi. Walau menolak semua teori itu, Lamar sadar betul dengan kejelian Eleanor yang out of the box. Ia memberikan lampu hijau jika Eleanor ingin memantau jalur komunikasi Leng. There's something odd about Lang. The watch, the shoes, bringing the baby in. It's not like his alibi's solid, but I'll call Tracy in the morning if you want to monitor his. Setelah makan malam di rumah Lamar mempertanyakan background Eleanor yang ternyata pernah ditolak FBI. Dari data yang ada, kita mengetahui bahwa Eleanor unggul dalam pengamatan dan pengetahuan, tapi kalah di psikologis. Ia memiliki kecenderungan agresif, adiktif, dan antisosial. Itu semua merupakan profil orang-orang yang ditangkap FBI, bukan yang direkrut. Sehingga Biro menilai Eleanor tidak layak. Dan semua itu berhubungan erat dengan masa kecil Eleanor yang cukup berat. Selain itu juga, ia tidak kuliah yang membuat semua bakatnya terkesan sia-sia nih teman-teman. Di sisi lain, di sebuah mall kita diperlihatkan dengan tersangka utama kita yang masih belum jelas profilnya. Seorang pria parubaya yang sedang berada di toilet untuk membersihkan badannya. Hal ini membuat pengunjung lain tidak nyaman dan segera melaporkan ke petugas mall. Setelah selesai, pria ini mengambil sisa makanan. Ia dengan sengaja memisahkan antara daging dan sayuran, yang artinya ia merupakan seorang vegetarian. Analisa Eleanor kembali benar nih teman-teman. Mengingat sebelumnya ia menganalisa hasil laboratorium forensik yang menemukan DNA dari urin dan kotoran yang kekurangan zat besi. Dan ini merupakan hal yang wajar bagi seorang vegetarian. Setelah mendapatkan makanannya, orang ini pergi dan dihadang oleh petugas mall. Dan kemudian, ini yang terjadi. I mean, I'm guessing he's got issues, but seriously, not cool. Yeah, I got it. Don't make us ask twice. Open the bag, sir. Dia menembak secara membabi buta. Bukan hanya itu, ia juga menggunakan granat tangan. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, termasuk tim SWAT yang datang. Bahkan, CCTV pun tidak dapat merekam wajahnya dengan jelas. Ini artinya ia sudah menguasai situasi yang akan terjadi. Kembali ke Eleanor. Kini ia sedang berada di toko senjata untuk mencari XM21. Tapi sayangnya tidak ada yang menjual senjata ini karena senjata ini merupakan senjata tua milik militer dan hanya disimpan di gudang Departemen Keamanan Militer. Tak lama kemudian ia mendapatkan telepon atas kejadian di mall tadi. Dari rekaman CCTV, mereka melihat orang itu sempat membuang bajunya ke tempat sampah. Ini bisa jadi petunjuk baru bagi mereka. Tapi kabar buruknya, saat ingin mengambil baju di tempat sampah, ternyata sampahnya sudah diangkut oleh kru kebersihan. Singkat cerita, Eleanor dan Mackenzie pergi menuju TPA. Sesampainya di TPA, Eleanor dan Mackenzie mencari baju tersangka di tumpukan sampah yang begitu tinggi. Di lain tempat, Lamar habis-habisan dimarahi atasannya karena masih belum mendapatkan tersangkanya juga. Di kesempatan ini juga, Frank meminta rekaman CCTV disebarkan di publik
agar publik bisa membantu identifikasi tersangka, dan para atasan setuju akan hal ini. Kini, rekaman CCTV itu ditayangkan di publik, dan tak butuh waktu lama untuk mendapatkan respon dari publik. Ada yang menelepon karena mencurigai suaminya sendiri, ada yang karena iseng, dan ada juga yang menelepon untuk memberikan kritikan atas kerja polisi yang dinilai tidak berguna. Sampai pada akhirnya, ada penonton yang terdengar serius nih teman-teman. Ia mengatakan bahwa ia bangga dengan anggotanya. Dan ini bukanlah permainan. Seakan ia ingin menegaskan bahwasanya ia merupakan pimpinan organisasi yang akan meneror seluruh isi kota. Singkatnya, FBI berhasil melacak lokasi telepon itu dan mengetahui siapa yang berada di balik telepon itu. Ia adalah David Links. Dia merupakan anggota NRA dan memiliki senjata AK-47 dan beberapa senjata lainnya. Selain itu, ia juga tergabung dalam organisasi anti pemerintah. Tapi di sini Eleanor tidak yakin bahwa orang ini merupakan tersangka utamanya. Dari analisanya, seharusnya pelakunya merupakan seorang yang introvert dan tidak mungkin ia mengikuti sebuah organisasi. Apalagi mengklaim aksinya dengan begitu ceroboh di TV, mengingat semua aksinya dilakukan dengan rapi. Setelah mendapatkan semua informasi, FBI dengan segera berangkat menuju lokasi. Lokasinya berada di minimarket. Sterilisasi TKP dilakukan dengan cepat. Semua orang yang berada di dalam minimarket itu diminta untuk keluar. Awalnya, semua berjalan lancar sampai seorang pria lansia yang mengalami gangguan pendengaran malah mengacaukan rencana mereka. Dan iya, mau tidak mau, aksi baku tembak terjadi. David dan teman-temannya terpaksa dilumpuhkan di tempat. Dan hasilnya, mereka bukanlah tersangka utama. Mereka hanya menebar teror, tapi bukan pelaku utamanya. Dan mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaku utama. Analisa Eleanor kembali terbukti nih teman-teman. Tapi keesokan harinya, Lamar harus menerima konsekuensi dari kejadian tadi malam. Lamar disalahkan karena ini merupakan kasus yang ia tangani. Dan lagi, ia memperkerjakan Eleanor yang bukan merupakan anggota resmi FBI. Lamar sempat membela diri dengan mengatakan bahwa semua rencana ini cacat. Dan ini ada campur tangan dari Frank. Tapi nasi sudah jadi bubur. Lamar tetap bertanggung jawab atas kesalahan ini. Semua ini membuat Lamar dicopot dari posisinya. Dan ia menghabiskan waktunya dengan minum-minum di bar bersama Jack dan Eleanor. Di rumah, Eleanor jelas merasa kecewa, menyalahkan dirinya atas semua kejadian ini. Sampai akhirnya, Eleanor menyadari sesuatu. Lang tidak memberitahukan semuanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan Eleanor menyadari hal itu. Eleanor menyadari bahwa Lang mendelegasikan pekerjaannya dengan orang lain. Eleanor mencari tahu dan datang langsung ke rumah Lang. Di sanalah istri Lang dengan nada tinggi memaksa suaminya untuk menceritakan semuanya yang ia ketahui. Di sini, Lang tidak lagi bisa menutupi kebenarannya bahwa dia memang mendelegasikan pekerjaan dengan seseorang. Ternyata, wanita yang menelepon karena mencurigai suaminya adalah istri Lang sendiri. Mendengarkan pengakuan Lang, Eleanor jelas mengabari Lamar akan hal ini. Dan keesokan paginya, mereka berdua datang menjumpai Lang. Lang menceritakan semua yang ia ketahui. Ia menerima banyak pekerjaan lebih dari yang ia mampu. Semua ini ia lakukan untuk bisa mendapatkan uang lebih. Dan orang yang ia pekerjakan adalah orang dengan catatan kriminal atau mantan napi. Kenapa? Karena orang seperti ini biasanya harganya lebih murah. Dari keterangan Lang, ia mengatakan bahwa ada seorang pekerjanya yang terlihat aneh. Orang ini terlihat seperti biksu, hanya makan sayur dan tidak memakan daging. Lang sempat mencari tahu yang ternyata dulunya orang ini pernah bekerja di tempat pemotong daging atau jagal. Alasan Lang tidak memberitahu dari awal karena Lang takut ditangkap polisi. Terlebih lagi, Lang juga takut jika orang ini terbukti benar bersalah, maka keluarganya bisa saja terancam. Akhirnya, seorang ahli sketsa wajah dipanggil untuk menggambarkan wajah pelaku.
Dan kemudian sketsa ini dibawa ke tempat jagal untuk dikenali. Dan iya, salah satu dari mereka ada yang mengenalinya. Ia adalah Ramona. Ramona yakin orang ini adalah Dean. Dari Ramona, keterangan baru didapatkan. Orang ini merupakan orang yang antisosial. Pernah punya masalah dengan salah satu pekerja di sana karena dulu pekerja di sana sempat menghina bentuk kepalanya Dean yang aneh. Saat itu, Dean hanya diam saja. Tapi keesokan harinya orang itu sudah terlihat babak belur dan terdapat luka goresan. Tapi Dean mengatakan bahwa orang itu terluka karena tersandung. Profil Dean dinilai sangat cocok dan kuat untuk menjadi tersangka utama. Karena itu, Lamar dan Eleanor datang ke rumah orang tua Dean. Di dalam perjalanan, Eleanor melihat catatan kriminal Dean. Dean ternyata pernah dibebaskan bersyarat pada tahun 1999 oleh 2 orang anggota militer. Dan ayahnya ternyata merupakan anggota militer bernama Sersan Arthur Jules Posey yang merupakan instruktur penembak untuk tim Rangers, tim militer terlatih. Semua ini mulai masuk akal. Bagaimana Dean bisa menjadi seorang petembak jitu yang begitu terlatih? Dari catatan psikologis, Dean mempunyai masalah mental akibat trauma masa kecilnya. Saat ini, Dean tidak memiliki rumah, tidak memiliki kartu kredit, tidak memiliki jaminan sosial. Orang ini jelas akan sangat susah untuk dilacak. Sesampainya di rumah orang tuanya Dean, Eleanor panik. Ia khawatir Dean berada di rumah itu dan nyawa mereka bisa saja terancam. Eleanor ingin melakukan tindakan preventif dengan memanggil tim FBI. Tapi sayangnya, Lamar tidak mau FBI ikut serta saat ini. Tanpa diduga, ibunya Dean yang bernama Catherine datang dari belakang. Eleanor dan Lamar datang menghampiri dan bertanya mengenai anaknya Dean. Catherine menjelaskan bahwa ia sudah lama tidak pernah melihat anaknya. Perbincangan mereka lanjutkan di dalam rumah. Catherine menjelaskan bahwa Dean terakhir kali di rumah ini ketika terjadi wabah corona. Catherine juga bercerita tentang masa lalu Dean, di mana saat itu usia Dean masih berumur 6 tahun. Saat itu, Dean merupakan anak yang ceria, aktif, dan suka membantu ayahnya berburu. Hingga pada suatu saat, tanpa sengaja, ayahnya menembak dan mengenai kepalanya Dean. 2 peluru bersarang di dalam kepalanya. Dan itulah alasan kenapa kepala Dean bentuknya aneh. Dan dari situ juga karakter Dean mulai berubah. Mungkin karena ia sering dibully sewaktu sekolah yang perlahan merubah karakternya. Dean bahkan sempat koma karena kejadian itu. Ia sempat koma selama 1 tahun lamanya. Saat Catherine bercerita, Eleanor memeriksa sekeliling rumah dan ia menemukan baju Dean yang dipakai di mall waktu itu. Dan kemudian ini yang terjadi. Lamar tak sempat untuk bertindak dan tembakan Dean tepat mengenai dada Lamar yang membuatnya jatuh terkapar. Di momen ini, Catherine meminta Eleanor untuk tidak panik. Jika tidak, Dean bisa saja membunuhnya juga. Catherine meminta kepada Eleanor untuk membantu anaknya untuk bisa sembuh. Dan Eleanor menyetujui hal itu. Eleanor memberikan senjata dan ponselnya kepada Catherine dan beritahu ke Dean kalau dia akan membantunya. Dari situ, Catherine meyakinkan Dean bahwa ia percaya Eleanor dan harusnya Dean juga mempercayainya. Tapi semua itu tidak berjalan dengan semestinya. Ibu Dean mungkin sudah cukup frustasi dan kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di depan Dean dan Eleanor. Itu jelas membuat Dean keluar dan menghampiri Eleanor. Dean terlihat begitu dingin dan tidak berekspresi. Ini orang benar-benar serem banget nih teman-teman. Eleanor mengatakan bahwa aksi Dean yang telah membunuh lebih dari 200 orang hanyalah sebuah hiburan. Di momen ini, Eleanor mencoba membujuk Dean untuk menyerahkan diri dan menceritakan semua yang terjadi. Semua alasan di balik kejadian ini. Alasan kenapa Dean melakukan pembunuhan ini. Agar orang lain bisa paham apa yang dirasakan Dean. Di momen ini, Dean mulai percaya kepada Eleanor.
Dean meminta kepada Eleanor agar menembak kepalanya saat ia berbaring dan memeluk ibunya nanti, lalu membakarnya. Dean juga meminta agar berita tentang dirinya tidak disebarkan di berita nasional. Dan sialnya, polisi datang di saat yang tidak tepat. Suasana yang sudah dibangun menjadi kacau kembali nih teman-teman. Kepercayaan Dean menghilang. Dean mengira ini adalah akal-akalan Eleanor. Dan kemudian ini yang terjadi. Dean menghajar Eleanor dan membawanya ke dalam gudang. Dari dalam gudang itu, Dean menembaki polisi yang datang dan mempersiapkan jebakan untuk polisi lainnya. Ia merakit sebuah bom dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkannya. Eleanor sempat memunjuk, dan saat lemah, ini yang ia lakukan. Eleanor dengan berani menggigit leher Dean, tapi Dean tidak membalasnya. Ia mungkin tahu ini sudah berakhir dan membiarkan Eleanor untuk keluar sementara dirinya kabur dari belakang. Tapi pelarian itu hanya berujung pada Dean yang terbaring lemas kehabisan darah dan berakhir dengan rentetan tembakan polisi yang mengarah ke badannya. Setelah kejadian itu semua, Eleanor dipanggil menghadap kepala FBI. Eleanor diminta untuk mengakui bahwa tertangkapnya dan matinya Dean adalah operasi FBI. FBI menginginkan klaim atas kasus Dean. Sebagai tawarannya, Eleanor akan dimasukkan sebagai analisa di FBI. Eleanor menolak tawaran itu. Ia mempunyai tawarannya sendiri. Ia meminta agar lamar diberikan bintang penghormatan. Dan Eleanor ingin menjadi ejen lapangan, bukan ejen analisa. Permintaan itu dipenuhi oleh FBI, dan FBI mendapatkan klaim kreditnya. Pada akhirnya, Kenzie dan kepala FBI keluar untuk memberitahu pers atas kerja keras mereka. Dan film pun selesai. Ya, pada akhirnya kita dapat melihat bahwa kompleksitas kejahatan tidak selalu memiliki jawaban tunggal. Dan sistem kepolisian seringkali terjebak dalam birokrasi. Serta rasa trauma jika tidak ditangani bisa menjadi bencana. Selalu pedulikan orang di sekitarmu karena dunia butuh orang yang mau melihat di antara hitam dan putih. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku El, undur diri. Tetap semangat dan selalu menjadi lebih baik.